Rahasia otak cerdas orang Jepang. Di video kali ini aku akan ngebahas rahasia kecerdasan orang Jepang. Oke, saksikan video ini sampai selesai agar teman-teman bisa tahu rahasia cerdas orang Jepang. Yo, konnichiwa minasang, selamat datang lagi di channel Edi Penny, channelnya Kensuse atau X Magang. Oke, di video kali ini aku akan ngebahas soal rahasia kecerdasan orang Jepang. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita baca bareng-bareng. Orang Jepang memang dikenal dengan kecerdasan dan budaya disiplin yang tinggi. Hal ini membuat Jepang jadi negara yang rapi dan punya beragam teknologi maju. Kamu penasaran nggak sih sebenarnya apa rahasia kerja orang Jepang? Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama, makanan penuh nutrisi. Orang Jepang sangat memperhatikan nutrisi pada makanannya. Makanan di Jepang kebanyakan terbuat dari ikan segar yang penuh dengan kandungan omega 3. Selain itu, orang Jepang juga menyukai sayur dan daging sebagai sumber protein. Makanan di Jepang mungkin terasa lebih hambar karena mereka mengurangi konsumsi garam dan gula. Kebiasaan makan sehat ini sudah diterapkan sejak kecil. Bahkan sekolah-sekolah di Jepang menyediakan makan siang untuk murid yang terdiri dari makanan-makanan bergizi. Ya, memang di Jepang itu menurut pengalamanku dulu pas masih makan di Jepang, memang makanan-makanan di sana itu rata-rata rasanya sedikit hambar karena tidak memakai garam dan gula berlebihan, apalagi MSG atau micin. Orang Jepang itu sangat jarang sekali menggunakan micin. Terus yang kedua adalah pelajaran moral dan disiplin di sekolah. Pendidikan adalah hal yang sangat penting di Jepang, tapi guru di Jepang bukan hanya berfokus pada ilmu pengetahuan saja. Para guru juga selalu memberikan pelajaran moral dan disiplin di sekolah, bahkan datang tepat waktu jadi salah satu faktor penilaian penting di sana. Saat di sekolah, anak-anak juga diajari keterampilan sehari-hari seperti membersihkan rumah, sehingga anak perempuan dan laki-laki di Jepang sudah memiliki kemampuan untuk mandiri sejak kecil. Nah, pendidikan di Jepang itu mengutamakan pelajaran moral dan disiplin ya. Karena di Jepang itu apabila kalian kelas 1 dan sampai kelas 3 SD, kalian tidak akan diberi pelajaran seperti pelajaran di Indonesia, yaitu matematika ataupun yang lainnya. Mereka itu saat kelas 1 sampai kelas 3 itu berfokus ke pendidikan moral dan disiplin. Jadi mereka diajarin attitude yang baik, sikap yang baik kepada orang tua, sikap yang baik kepada sesama. Nah, itu adalah menjadi rahasia orang-orang Jepang itu bersikap sopan dan santun. Terus yang ketiga adalah mengembangkan minat dan bakat. Di Jepang hampir semua bakat diapresiasi. Hal ini membuat anak-anak di Jepang tidak pernah takut untuk mengejar mimpinya. Orang berprestasi bukan hanya di bidang akademik saja, tapi juga di bidang seni, bahasa, hingga aktivitas fisik. Hal ini juga didukung oleh sistem pendidikan dini di Jepang yang menyediakan wadah supaya anak-anak bisa berkreasi dan berimajinasi. Nah, jadi di Jepang itu terfokuskan ke pengembangan minat dan bakat. Jadi pelajaran itu tidak dipaksa untuk bisa matematika, dipaksa untuk bisa biologi, dipaksa untuk bisa fisika, kimia, dan sebagainya. Tapi di sana itu menerapkan sistem pengembangan minat dan bakat. Jadi apabila bakat seseorang itu di bidang olahraga, maka dia diberi kesempatan untuk fokus di bidang olahraga ini. Jadi tidak dipecah-pecah. Apabila mereka itu fokusnya di satu hal, maka mereka akan ahli di hal tersebut. Beda dengan yang di Indonesia, karena di Indonesia itu dipaksa untuk belajar banyak sekali matematika, lain-lain, pokoknya beda banget sama yang di Indonesia. Terus yang keempat yaitu suka membaca.
Budaya membaca di Jepang sangat tinggi, mereka bisa membaca di mana saja, bahkan saat ada di kereta. Hal ini didukung juga oleh pemerintah Jepang yang banyak mengimpor buku-buku bagus dari luar negeri dan mengubahnya ke bahasa Jepang agar bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Nah, itu tadi adalah 4 rahasia kecerdasan orang Jepang ya. Jadi, itulah yang membedakan Jepang dengan negara-negara lainnya. Jadi, di video kali ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh buat teman-teman yang ingin maju seperti negara Jepang. Bisa kalian contoh 4 hal tadi ya, hal-hal dasar ya tadi ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh buat adik-adik atau teman-teman yang ingin minat atau ingin menjadi orang yang cerdas. Siapa sih yang nggak pengen cerdas ya? Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa komen di bawah apabila ada pertanyaan. Dan jangan lupa di like videonya kalau kalian suka video ini. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di share ke media sosial teman-teman. Mite korete arigatou gozaimashita. Ja, mata ne. See you the next video.